Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang terdiri dari 5 anggota. Andini, Arin, Marisa, Lulu, dan Bambang. Di sini saya, Andini, akan menemani kalian membahas terkait kebijakan makroekonomi. Terdapat 3 subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama, kebijakan makroekonomi. Yang kedua, kebijakan stabilisasi. Yang ketiga, kebijakan hutang pemerintah. Nah, masuk pada materi pertama yaitu kebijakan makroekonomi. Kebijakan makroekonomi merupakan instrumen penting yang digagas oleh pemerintah suatu negara untuk mencapai 2 tujuan utama, yaitu menstabilkan perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Setiap kebijakan ekonomi dirancang untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh suatu negara, seperti pengangguran, inflasi, dan fluktuasi nilai tukar. Tujuan kebijakan makroekonomi. Pertama, menstabilkan kegiatan ekonomi, yaitu menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dan menghindari fluktuasi yang berlebihan. Kedua, mencapai penggunaan tenaga kerja tanpa inflasi, yakni menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup untuk semua orang tanpa menyebabkan kenaikan harga yang tidak terkendali. Ketiga, menciptakan pertumbuhan ekonomi, yakni meningkatkan produktivitas dan output nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keempat, menstabilkan nilai tukar, di mana menjaga nilai mata uang nasional agar stabil terhadap mata uang asing. Materi kedua, kebijakan stabilisasi. Kebijakan stabilisasi bertujuan untuk mengatur fluktuasi ekonomi dan mempertahankan stabilitas ekonomi. Terdapat 2 jenis kebijakan stabilisasi, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter merupakan instrumen penting dalam mengarahkan perekonomian makro menuju stabilitas dan pertumbuhan. Dicontohkan ketika ekonomi sedang lesu, maka kebijakan moneter itu dapat menambah aliran uang. Nah, hal ini diharapkan dapat meningkatkan output keseimbangan, yaitu jumlah produk dan jasa yang dihasilkan pada tingkat harga tertentu. Di sisi lain, saat inflasi melanda, kebijakan moneter dapat mengurangi jumlah uang. Hal ini itu bertujuan dengan mengendalikan inflasi atau menjaga stabilitas harga. Dengan kata lain, kebijakan moneter itu bagaikan alat pengendali yang digunakan pemerintah untuk menjaga kesehatan ekonomi. Kedua, kebijakan fiskal merupakan sebuah instrumen dari sebuah kebijakan ekonomi makro yang mempunyai tujuan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui cara penyesuaian tingkatan, pendapatan, serta pengeluaran. Kebijakan fiskal dapat diartikan juga sebagai penyesuaian ke dalam pendapatan serta pengeluaran pemerintah yang sudah sesuai dalam anggaran, pendapatan dan belanja negara atau APBN, sehingga dapat tercapainya kestabilan ekonomi yang meningkat serta maju. APBN merupakan sebuah instrumen yang dapat dipergunakan untuk dapat mengatur pendapatan serta pengeluaran sebagai cara untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Materi ketiga, kebijakan hutang pemerintah. Kebijakan hutang pemerintah adalah langkah yang diambil oleh pemerintah untuk memperoleh dana tambahan dengan cara meminjam, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, guna membiayai defisit anggaran negara. Defisit anggaran terjadi ketika pengeluaran pemerintah itu lebih besar daripada pendapatan negara, sehingga perlu adanya pembiayaan tambahan untuk menutupi selisih tersebut. Lalu, apa saja tujuan dari adanya kebijakan hutang pemerintah? Terdapat 3 tujuan kebijakan hutang pemerintah, yakni membayar defisit anggaran, mengatur likuiditas, meningkatkan investasi,
Pertama, membayar defisit anggaran. Tujuan utama dari kebijakan hutang yakni untuk membiayai defisit anggaran, yaitu kondisi di mana pengeluaran negara melebihi penerimaan negara. Defisit anggaran bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pengeluaran pemerintah yang tinggi untuk sektor-sektor tertentu, atau penurunan pendapatan negara yang disebabkan oleh penurunan ekonomi atau kebijakan fiskal lainnya. Kedua, mengatur likuiditas. Hutang pemerintah juga berfungsi untuk mengatur likuiditas dalam perekonomian yang secara tidak langsung mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan tingkat inflasi. Dengan mengeluarkan surat utang negara, pemerintah itu dapat menyerap kelebihan uang yang beredar di pasar sehingga membantu mengendalikan inflasi. Ketiga, meningkatkan investasi. Kebijakan hutang juga dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek investasi pemerintah, terutama di sektor infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, pembangkit listrik, dan fasilitas publik lainnya. Pembiayaan proyek-proyek besar ini seringkali membutuhkan dana yang sangat besar dan tidak bisa dipenuhi hanya dengan anggaran tahunan negara. Lalu, apa saja sih faktor yang mempengaruhi adanya kebijakan hutang pemerintah? Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kebijakan hutang pemerintah. Pertama, kemampuan untuk membayar hutang. Jadi, pemerintah itu harus memperhatikan rasio utang terhadap PDB dan kemampuan untuk membayar kembali utang beserta bunganya. Nah, terlalu banyak hutang dapat membebani anggaran negara dalam jangka panjang dan meningkatkan resiko gagal bayar. Kedua, suku bunga. Pemerintah itu harus memperhatikan tingkat suku bunga yang berlaku di pasar keuangan. Jika suku bunga tinggi, biaya untuk meminjam akan semakin mahal sehingga dapat menambah beban anggaran negara. Yang ketiga, stabilitas ekonomi. Ekonomi negara yang stabil itu akan memudahkan pemerintah dalam mengelola hutang. Nah, negara dengan pertumbuhan ekonomi yang baik cenderung memiliki penerimaan pajak yang stabil dan dapat membayar hutangnya dengan lebih mudah. Keempat, kondisi pasar keuangan global. Jika negara meminjam dari pasar internasional, kondisi pasar global juga sangat mempengaruhi. Ketidakpastian ekonomi global atau krisis keuangan internasional dapat meningkatkan resiko bagi negara peminjam. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih guys. Silakan dilanjutkan untuk bertanya jawab.